Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menyebutkan perbedaan antara speaker subwoofer yang biasa digunakan untuk di audio mobil dan juga speaker subwoofer yang biasa digunakan untuk penggunaan rumahan ya teman-teman. Kira-kira apa sih perbedaan dari kedua speaker subwoofer ini? Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu silahkan bisa disimak aja ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat tentunya buat kalian agar kalian nggak salah untuk menggunakannya tentunya. Jadi untuk speaker subwoofer audio mobil dan juga speaker subwoofer rumahan tentunya ada perbedaannya ya teman-teman. Jadi untuk kedua speaker ini tentunya itu nggak sama ya. Nah, jadi apa saja sih untuk perbedaannya antara kedua speaker subwoofer ini? Perbedaan yang pertama yaitu biasanya kalau untuk speaker subwoofer audio mobil itu dibekali dengan double coil ya teman-teman. Di sini saya punya contoh. Ini adalah speaker subwoofer Legacy yang diperuntukkan untuk audio mobil. Nah, di sini dibekali dengan double coil ya. Coil 1 dan juga coil 2 ini per coilnya biasanya 4 ohm ya teman-teman. Untuk merek lainnya juga sama. Kalau untuk speaker subwoofer double coil yang untuk audio mobil juga untuk per coilnya impedensinya 4 ohm agar untuk pemasangannya nanti bisa dipasang di impedensi 24 dan juga 8 ohm ya. Nah, sedangkan kalau untuk subwoofer rumahan itu biasanya cuma dibekali single coil ya teman-teman. Speaker yang untuk subwoofer rumahan itu pada umumnya cuma dibekali single coil seperti ini ya. Nah, untuk per coilnya itu juga biasanya impedensinya 8 ohm ya teman-teman. Jadi memang berbeda ya. Itulah perbedaan yang pertama, yaitu kalau untuk speaker subwoofer mobil, audio mobil itu biasanya dibekali dengan double coil. Nah, sedangkan kalau untuk speaker subwoofer untuk rumahan itu cuma dibekali dengan single coil ya, teman-teman. Nah, terus perbedaan yang selanjutnya kalau untuk speaker subwoofer yang untuk audio mobil itu biasanya jenisnya untuk speakernya itu murni subwoofer ya, teman-teman. Jadi untuk karakternya itu benar-benar murni subwoofer. Kalau untuk yang audio mobil ya. Sedangkan kalau untuk speaker yang untuk subwoofer rumahan itu biasanya jenisnya woofer ya, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk audio mobil itu speakernya murni subwoofer. Jadi untuk respon frekuensinya juga otomatis kalau untuk speaker subwoofer audio mobil itu lebih rendah ya, teman-teman. Suaranya juga otomatis lebih empuk ya. Nah, untuk speaker subwoofer Legacy ini contohnya ya, untuk respon frekuensinya itu bisa sampai 31 Hz ya, sampai 31 Hz. Sedangkan kalau yang untuk subwoofer yang biasa digunakan untuk rumahan, ini jenisnya woofer ya teman-teman. Paling mentok untuk frekuensi rendahnya paling di 50 Hz atau 40 Hz ya. Nah, terus untuk perbedaan yang selanjutnya, kalau untuk speaker subwoofer yang biasa digunakan untuk di mobil itu untuk suaranya jauh lebih empuk ya teman-teman untuk karakter bassnya ya. Apalagi kalau kita sudah tambahkan low pass filter ataupun juga crossover untuk subwoofer. Untuk speaker subwoofer yang biasa digunakan untuk di mobil itu jauh lebih empuk ya teman-teman untuk suaranya. Karena untuk penggunaannya juga untuk di mobil ya, karena mobil itu kan ruangannya kecil ya. Kalau kita menggunakan speaker yang karakternya bassnya atos pasti akan sakit di telinga ya. Itulah alasannya untuk speaker subwoofer audio mobil itu suaranya lebih empuk ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau untuk speaker yang biasa digunakan untuk subwoofer rumahan, untuk karakter suaranya itu cenderung ke jeduk ya teman-teman, karena ini juga jenisnya woofer. Maka untuk karakternya juga berbeda ya tentunya. Jauh lebih empuk yang murni untuk subwoofer. Jadi untuk speaker yang biasa untuk digunakan untuk subwoofer rumahan itu karakternya lebih ke jeduk ya teman-teman. Terus kemudian kalau untuk speaker subwoofer yang biasa digunakan untuk di audio mobil, kita bisa merubah impedensi speakernya sesuai dengan selera kita. Di sini contohnya untuk impedensi dari speaker ini bisa kita jadikan jadi 2 ohm, yaitu dengan cara memparalel ya. Memparalel 2 coil ini, terus kemudian 4 ohm, kita menggunakan satu coil aja, terus kemudian dijadikan 8 ohm. Kita main seri untuk 2 coil ini ya teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk speaker subwoofer yang biasa digunakan untuk audio mobil itu lebih fleksibel ya. Kita bisa merubah impedensi tanpa menambahkan speaker lain ya. Karena ini memang sudah dibekali dengan double coil. Nah, terus kemudian kalau untuk speaker yang biasa digunakan untuk subwoofer rumahan, kita nggak bisa merubah impedensinya ya teman-teman. Karena untuk speaker ini cuma dibekali dengan single coil. Bisa kita rubah impedensinya, tapi dengan syarat kita juga harus menambahkan speaker lain ya. Misalkan di sini untuk impedensinya 8 ohm. Kalau kita mau main di 4 ohm, maka kita harus menambahkan satu speaker lagi ya yang impedensinya 8 ohm. Kita paralel, maka itu baru ketemu 4 ohm.
Jadi bisa dibilang kurang fleksibel ya teman-teman kalau untuk speaker yang biasa digunakan untuk subwoofer rumahan. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kalau untuk speaker subwoofer yang biasa digunakan untuk di audio mobil, kita mau gunakan untuk di rumahan? Tentu saja bisa ya teman-teman. Bisa sekali karena di sini saya juga menggunakannya untuk di rumahan ya. Ini sebenarnya subwoofer yang dikhususkan untuk di audio mobil, tapi saya gunakan untuk di rumah. Itu sangat bisa ya teman-teman. Dan cocok-cocok saja ya, karena penggunanya pun itu hampir sama ya, masih di dalam ruangan atau di indoor ya. Jadi bisa banget ya teman-teman kalau untuk speaker subwoofer yang khusus untuk audio mobil, kalau mau kita gunakan untuk rumahan. Nah sebaliknya pertanyaannya, apa bisa kalau untuk speaker yang biasa digunakan untuk subwoofer rumahan, mau kita gunakan untuk audio mobil? Tentu bisa ya teman-teman. Tapi ya itu untuk karakter bassnya tentunya berbeda dengan subwoofer yang memang diciptakan untuk audio mobil. Untuk karakter dari speaker yang untuk rumahan itu karakter bassnya lebih kasar ya teman-teman, atau cenderung lebih jeduk. Jadi ya paling resikonya akan sakit di telinga ya teman-teman. Oke ya teman-teman, itulah perbedaan antara speaker subwoofer yang biasa digunakan untuk di audio mobil dan juga speaker yang biasa untuk subwoofer rumahan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian di dalam dunia audio ya teman-teman. Jadi kalau untuk speaker subwoofer audio mobil mau kita gunakan untuk rumahan bisa ya, dan juga untuk speaker yang biasa untuk subwoofer rumahan kalau mau digunakan untuk audio mobil juga sangat bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk di video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Silahkan bagi kalian yang mau menambahkan, ditambahkan aja di kolom komentar ya teman-teman. Dan bagi kalian yang mungkin masih bingung, bisa kalian tanyakan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.